Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela ruang tamu rumah Mala dan Rudy dengan lembut. Suasana seharusnya hangat dan damai, namun hati Mala sudah dipenuhi sedikit rasa gelisah. Hari ini, dia berniat menyetrika baju-baju yang akan dipakai Rudy. Sebagai seorang perfeksionis, Mala selalu ingin segala sesuatunya tampak rapi, bahkan dalam hal sekecil setrika baju. Ia mengambil setrika, menyulut aliran listriknya, dan mulai menyetrika dengan hati-hati, satu helai demi satu helai. Saat menyetrika kemeja kesayangan Rudy, Mala tiba-tiba merasa panas yang berbeda dari biasanya. Dalam satu gerakan yang terlalu cepat, setrika tergelincir dan mengenai bagian kain yang paling halus. Bau hangus segera memenuhi udara. Mata Mala melebar. Hatinya langsung mencekam. Baju itu, baju yang Rudy selalu kenakan untuk acara penting, kini rusak. Ada bekas hangus yang menghitam di tengah kain putihnya. Mala menatap baju itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu baju itu penting bagi Rudy, dan ia benar-benar tidak bermaksud merusaknya. Namun, kesalahan itu sudah terjadi. Tangan Mala gemetar. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia mencoba menenangkan diri, memikirkan bagaimana cara memperbaiki kerusakan itu. Tidak lama kemudian, Rudy muncul dari kamar. Sekilas, wajahnya terlihat normal, tapi ketika pandangannya jatuh pada baju itu, ekspresinya berubah drastis. "Apa yang kamu lakukan?" teriaknya. Suaranya memecah kesunyian pagi. Mala terkejut. Suara Rudy terdengar lebih keras dari yang ia harapkan. Matanya melebar. Dada terasa sesak. Rudy melangkah mendekat. Mata yang biasanya hangat kini menatap penuh amarah. Ia menunjuk baju yang hangus itu. Suaranya semakin meninggi. "Ini baju kesayanganku. Kamu merusaknya begitu saja? Apa kau tidak peduli sama sekali?" Mala terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya kaku, tangan masih menggenggam setrika, kini terasa seperti beban. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri, tapi rasa bersalah yang membuncah membuatnya semakin gugup. Aku tidak sengaja. Rudy, maafkan aku." Suaranya bergetar. Namun, Rudy tidak meredakan amarahnya. Ia terus mengungkapkan kemarahannya, bahkan mulai membentak dengan kata-kata yang tajam. Mala merasakan luka di hatinya, bukan hanya karena baju itu, tapi karena cara Rudy mengekspresikan kemarahan yang begitu berlebihan. Ia merasa bingung. Reaksi Rudy tidak sebanding dengan kesalahan yang ia lakukan. Di tengah ketegangan itu, Mala mulai menyadari sesuatu. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik kemarahan Rudy. Rasa bersalahnya bercampur dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Ia menunduk, mencoba menenangkan dirinya, tapi matanya tetap memperhatikan Rudy. Ia ingin memahami, tapi juga takut jika pertanyaan itu akan membuat amarah Rudy semakin membara. Suasana di rumah itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, kecuali suara pernapasan berat mereka berdua. Mala memutuskan untuk menarik napas panjang dan berkata dengan lembut, "Rudy, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja." Rudy menatap Mala beberapa detik, lalu menatap baju itu lagi. Ada kesunyian singkat sebelum ia akhirnya meninggalkan ruang tamu dengan langkah berat. Mala duduk di kursi dekat setrika, matanya menatap baju yang hangus, hatinya penuh perasaan campur aduk, bersalah, takut, tapi juga ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan amarah suaminya. Saat itulah Mala merasakan ketegangan pertama yang nyata dalam hubungan mereka. Hari itu bukan hanya tentang sebuah kesalahan kecil saat menyetrika, tetapi tentang ketegangan yang mungkin lebih dalam, sesuatu yang belum pernah ia sadari sepenuhnya sebelumnya. Dan meskipun ia menyesal, ia juga tahu satu hal, ia harus tetap tenang dan mengamati, karena reaksi Rudy yang berlebihan mungkin bukan hanya soal baju yang rusak. Dengan rasa bersalah yang masih menggelayuti, Mala mulai merencanakan dalam hatinya untuk lebih memahami suaminya, mencoba mencari tahu apa yang tersembunyi di balik amarahnya. Pagi itu,
Setrika yang semula terlihat sederhana menjadi awal dari perjalanan Mala menuju kebenaran yang jauh lebih kompleks daripada sekadar sebuah kain yang hangus. Setelah pertengkaran singkat pagi itu, rumah menjadi senyap. Hanya suara jam dinding yang terdengar jelas, berdetak perlahan seakan menegaskan betapa lambatnya waktu berjalan. Mala duduk sendirian di kursi dekat jendela, tangannya bertaut di pangkuan, sementara matanya menatap kosong keluar. Rudy sudah masuk ke kamar, meninggalkan Mala dalam diam yang terasa berat. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Sebagai seorang perempuan yang selalu berusaha mengendalikan emosi, Mala tahu jika ia meladeni kemarahan Rudy dengan emosi yang sama, keadaan akan semakin buruk. Maka ia memilih diam. Diam, bagi Mala, adalah bentuk pertahanan diri. Ia ingin meredakan badai dalam rumah tangganya, meski perasaan bersalah masih menggerogoti hatinya. Mala memandang baju yang masih tergantung di papan setrika, dengan bekas hangus yang jelas terlihat di tengah kain. Rasa bersalah menyelusup lagi ke dadanya. Seharusnya aku lebih hati-hati, pikirnya. Ia menyesali kecerobohannya, menyesali mengapa tangannya bisa begitu gegabah. Ia tahu baju itu berarti banyak bagi Rudy, tapi tetap saja, reaksi suaminya terasa begitu berlebihan. Dalam keheningan itu, Mala merenung lebih dalam. Apakah sebuah baju layak mendapatkan kemarahan sedahsyat itu? Ia mengingat kembali wajah Rudy yang begitu merah, tatapan matanya yang penuh amarah, dan kata-kata tajam yang dilontarkannya. Seolah baju itu bukan sekadar pakaian, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Mala menggigit bibirnya, berusaha menepis pikiran itu. Ia tidak ingin buru-buru menuduh atau mencurigai, tapi benih pertanyaan itu sudah terlanjur tertanam dalam pikirannya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Rudy tidak pernah semarah itu sebelumnya hanya karena hal sepele. Ia lalu teringat kejadian-kejadian kecil belakangan ini. Beberapa kali Rudy terlihat sibuk dengan teleponnya, seringkali buru-buru mengalihkan layar ketika Mala mendekat. Kadang Rudy juga pulang lebih larut dari biasanya dengan alasan pekerjaan. Awalnya, Mala tidak pernah mempermasalahkan itu. Ia percaya pada suaminya. Namun setelah insiden baju ini, potongan-potongan kecil itu mulai terasa menyambung, seperti kepingan puzzle yang membentuk gambaran tak menyenangkan. Mala merapatkan kedua tangannya, dingin merambati ujung jarinya meski cuaca cukup hangat. Ia tahu, dirinya sedang berada di persimpangan perasaan. Di satu sisi, ia ingin percaya pada Rudy. Suaminya itu telah menemaninya bertahun-tahun. Mereka membangun rumah tangga bersama, berbagi suka dan duka. Namun di sisi lain, ada rasa penasaran yang semakin menguat, didorong oleh reaksi Rudy yang tidak wajar terhadap sebuah baju. Mata Mala berkaca-kaca, bukan hanya karena sedih, tetapi juga karena kecewa. Kenapa harus marah sebesar itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Rudy, gumamnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam dalam kesunyian ruang tamu. Meski begitu, Mala tidak berniat untuk langsung menanyakan hal itu pada suaminya. Ia tahu, jika pertanyaan itu dilontarkan saat suasana masih panas, kemungkinan besar Rudy akan semakin marah dan menutup diri. Karena itu, Mala memilih menunggu. Ia ingin mempelajari lebih banyak, mengamati dengan tenang, dan menemukan jawabannya sendiri. Hari itu berlalu dengan sunyi. Rudy lebih banyak mengurung diri di kamar, sementara Mala berusaha sibuk dengan pekerjaannya. Ia membersihkan rumah, menata ulang lemari, dan memasak makan siang, meski hatinya masih diselimuti rasa bersalah dan penasaran. Sesekali ia menatap baju yang tergantung di pojok ruangan, seperti benda mati yang menyimpan rahasia. Menjelang sore, Mala duduk kembali di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Uapnya mengepul tipis, tapi tidak mampu menghangatkan batinnya. Ia menatap jam dinding yang jarumnya terus berputar, merasa waktu berjalan lambat sekali. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya mungkin tidak akan sama lagi.
Keheningan yang ia pilih bukan hanya untuk meredakan pertengkaran, tetapi juga untuk menyelamatkan dirinya dari keputusan tergesa-gesa. Mala ingin mendengarkan suara hatinya sendiri, merenungkan tanda-tanda yang muncul, dan mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Rudy. Dan di dalam diam itu, muncul sebuah tekad kecil. Ia harus berhati-hati, tapi juga tidak boleh terus-menerus buta terhadap kenyataan. Pagi tadi mungkin hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Keheningan malah bukanlah tanda menyerah, melainkan cara untuk mengumpulkan kekuatan. Ia meneguk tehnya perlahan, lalu menatap keluar jendela. Hatinya masih perih, tapi pikirannya mulai bergerak ke arah yang lebih tajam. Ia tahu, ketenangan ini akan menjadi senjatanya untuk menghadapi apapun kebenaran yang kelak ia temukan. Malam itu, setelah rumah terasa kembali tenang, Mala masuk ruang cuci dengan langkah perlahan. Baju yang pagi tadi rusak akibat setrika masih tergantung di sana. Bekas hangusnya semakin jelas terlihat di bawah cahaya lampu putih. Mala menatapnya lama, seolah kain itu bisa memberikan jawaban atas banyak pertanyaannya. Ia meraih baju itu dengan hati-hati, lalu membentangkannya di tangannya. "Kenapa Rudy begitu marah hanya karena ini?" bisiknya pelan. Baginya, kerusakan itu memang disesali, tapi tidak sepatutnya membuat seseorang kehilangan kendali. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Perlahan, Mala memperhatikan setiap detail. Jari-jarinya menyusuri bagian kerah, lipatan, hingga kancing. Ia merasa baju ini berbeda dengan baju-baju Rudy yang lain. Biasanya, Rudy membeli pakaian di toko-toko yang mereka kunjungi bersama, sederhana dan praktis. Namun baju ini terlihat lebih mewah, bahannya lebih halus, jahitannya lebih rapi, bahkan potongannya tampak modern, bukan gaya yang biasa dipilih suaminya. Tatapan Mala berhenti pada label di bagian dalam kerah. Ia terkejut. Label itu berasal dari sebuah butik ternama yang tidak pernah mereka kunjungi. Mala tahu merek itu karena pernah melihat iklannya di majalah dan etalase mal. Harga pakaian dari butik itu tidak murah, bahkan cenderung mahal. Sejak kapan Rudy belanja di sini? Pikirnya. Rudy selama ini dikenal hemat, kadang malah terlalu berhitung ketika membeli sesuatu. Tidak mungkin ia mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk sebuah kemeja, kecuali ada alasan khusus. Mala menatap bekas hangus di baju itu lagi, lalu menunduk. Ada perasaan aneh yang muncul di hatinya, bukan hanya bersalah, tetapi juga curiga. Apakah baju ini hadiah? Jika iya, dari siapa? Pertanyaan itu membuatnya merasakan kegelisahan yang tak bisa ditahan. Ia duduk di kursi. Baju itu masih di tangannya. Ingatannya kembali pada beberapa minggu terakhir, ketika Rudy terlihat lebih sering sibuk dengan ponselnya, kadang menjawab pesan dengan senyum samar yang membuat Mala bertanya-tanya. Kala itu, ia menyingkirkan rasa curiga, memilih percaya. Tapi kini, dengan baju ini di tangannya, rasa percaya itu mulai retak. Mala menutup mata sejenak, mencoba mengingat detail. Pernah suatu kali, Rudy menerima sebuah paket yang ia buka sendirian di kamar. Ketika Mala bertanya isinya, Rudy hanya menjawab singkat, "Pesanan kerja." Ia tidak menaruh curiga saat itu. Tapi sekarang, apakah mungkin paket itu berisi baju ini? Tangannya semakin erat menggenggam kain. Jantungnya berdegup cepat. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Rudy. Reaksi berlebihan pagi tadi kini semakin masuk akal. Jika baju itu memang punya makna lebih, tentu wajar jika Rudy marah. Tapi kenapa? Apa arti baju ini sebenarnya? Mala berdiri, menggantung kembali baju itu. Ia sadar, tidak boleh hanya berhenti pada dugaan. Ia harus mencari tahu. Ia tidak ingin membuat kesimpulan yang salah. Namun benih kecurigaan sudah tumbuh, dan semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat rasa itu menghantam batinnya. Malam itu, Mala hampir tidak bisa tidur. Ia terbaring di samping Rudy, yang tampak lelap,
sementara pikirannya berkelana. Bayangan tentang label butik itu, kemarahan Rudy, dan semua kebiasaan anehnya belakangan ini berputar-putar di kepalanya. Malah memandang langit-langit kamar. Dadanya terasa sesak. Kalau memang ada sesuatu yang dia sembunyikan, aku harus tahu, tekadnya dalam hati. Keesokan paginya, sebelum Rudy bangun, Mala kembali masuk ke ruang cuci. Ia menatap baju itu sekali lagi. Kali ini dengan tatapan berbeda. Bukan lagi sekadar rasa bersalah karena merusaknya, tapi tekad untuk menjadikannya kunci membuka rahasia yang terpendam. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Mala benar-benar yakin ada sesuatu di balik baju ini. Dan mulai hari itu, kecurigaan pertama yang muncul dalam dirinya berubah menjadi dorongan untuk menyelidiki lebih jauh. Sejak pagi itu, Mala merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia bukan lagi istri yang hanya pasrah dan menerima begitu saja setiap kata-kata Rudy. Kini, ia menyimpan niat untuk memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya dengan lebih teliti. Diam-diam, Mala mulai berperan sebagai pengamat di rumahnya sendiri. Hari-hari berikutnya, ia memilih tidak banyak berbicara dengan Rudy, membiarkan keheningan seolah menjadi sikapnya untuk meredam pertengkaran. Namun, di balik sikap itu, matanya terus merekam setiap detail yang ia lihat. Ia mulai mencatat hal-hal kecil yang sebelumnya ia anggap sepele. Suatu sore, ketika Rudy pulang lebih larut dari biasanya, ia berkata, "Ada rapat dadakan di kantor." Mala hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Namun, dari bau parfum yang melekat pada bajunya, Mala tahu itu bukan aroma yang biasa dipakai Rudy. Itu bukan wangi kantor, melainkan wangi yang lebih segar dan mewah. Aroma yang biasanya tercium dari butik atau tempat-tempat pertemuan khusus. Mala tidak langsung menegurnya. Ia memilih diam, mencatat dalam pikirannya. Rapat kantor, tapi parfumnya berbeda, gumamnya dalam hati. Malam berikutnya, Rudy kembali sibuk dengan telepon genggamnya. Ia tertawa kecil, jemarinya lincah mengetik, lalu buru-buru menutup layar saat Mala mendekat untuk menyerahkan segelas teh hangat. "Itu siapa, Di?" tanya Mala sambil tersenyum, pura-pura tidak curiga. Rudy menjawab cepat, "Teman kantor. Lagi bahas soal proyek." Mala mengangguk lagi, padahal ia tahu, jarang sekali proyek kantor dibicarakan dengan nada setertawa itu. Ada sesuatu yang tidak sinkron. Sejak saat itu, Mala mulai menuliskan hal-hal kecil di sebuah buku catatan yang ia sembunyikan di laci meja riasnya. Setiap kebohongan kecil, setiap jawaban yang terasa ganjil, ia rangkai satu demi satu. Catatan itu menjadi saksi bisu kegelisahan yang semakin menumpuk di dalam hatinya. Ia juga belajar membaca bahasa tubuh Rudy. Ketika suaminya bicara, Mala memperhatikan gerakan matanya, posisi tangan, bahkan cara ia menghela napas. Beberapa kali ia menangkap tanda-tanda kegugupan kecil, suara Rudy yang meninggi tanpa sebab, atau tatapan yang sengaja menghindar saat Mala bertanya sesuatu yang sederhana. Semua itu semakin memperkuat keyakinannya bahwa ada rahasia besar yang Rudy simpan. Di meja makan, suasana pun mulai berubah. Biasanya Rudy bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, namun kini ia lebih sering diam atau memberikan jawaban singkat. "Hari ini sibuk, Mal. Aku capek banget," ujarnya suatu malam sambil memijat pelipisnya. Mala hanya tersenyum, tapi dalam hati ia mencatat, ekspresi lelah itu terlihat dibuat-buat. Keheningan antara mereka bukan lagi sekadar jeda, melainkan medan perang tak terlihat. Mala menggunakan diamnya sebagai tameng, sekaligus sebagai alat untuk mengamati lebih jelas. Ia tahu, jika ia terlalu cepat menuduh, Rudy akan defensif. Maka ia menunggu, dengan sabar tapi penuh kewaspadaan. Pagi harinya, ketika Rudy bersiap berangkat kerja, Mala memperhatikan betapa hati-hatinya suaminya menata tas dan ponsel. Ponsel itu kini selalu ada di dekatnya, seolah tak pernah lepas dari genggaman. Pernah sekali, Rudy bahkan membawanya masuk ke kamar mandi.
Mala hanya terdiam, tapi hatinya bergetar. Sejak kapan dia bersikap seperti ini? Pikirnya. Setiap momen kecil terasa seperti potongan teka-teki yang semakin jelas bentuknya. Kebohongan-kebohongan sederhana yang Rudy lontarkan, tentang rapat, tentang telepon, tentang waktu pulang, semakin lama semakin sulit disembunyikan. Mala, dengan ketekunannya, menyusun semua itu menjadi gambaran yang lebih besar. Namun, meski hatinya diliputi curiga, Mala tetap menjaga wajahnya. Ia tetap memasak, tetap menyambut Rudy ketika pulang, tetap menyiapkan teh hangat di meja makan. Semua itu ia lakukan bukan karena ingin berpura-pura bahagia, melainkan karena ia tahu, topeng ketenangan adalah senjata terbaiknya untuk saat ini. Di dalam hatinya, Mala bergumul dengan rasa takut dan penasaran. Ia takut menemukan kebenaran yang menyakitkan, namun sekaligus tidak bisa menahan diri untuk mencari tahu. Setiap kali menatap wajah Rudy, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini yang selama ini tidur di sampingnya? Mengapa ia merasa semakin asing? Malam itu, setelah Rudy tertidur, Mala duduk di kursi dekat jendela. Ia membuka buku catatan kecilnya dan membaca ulang tulisannya. Rapat kantor, parfum berbeda, teman kantor, tertawa terlalu akrab, ponsel selalu dijaga ketat, pulang larut dengan alasan yang tidak konsisten. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena sedih, tetapi juga karena merasa kehilangan sesuatu yang dulu begitu ia percaya, kejujuran. Ia menutup buku itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya kembali. Mala menatap langit malam melalui jendela. Bulan tampak redup di balik awan tipis. Dalam hatinya, ia berjanji pada diri sendiri, ia tidak akan tinggal diam. Ia akan terus mengamati, terus mencatat, hingga akhirnya menemukan jawaban yang selama ini disembunyikan oleh Rudy. Dan dalam keheningan malam itu, tekad Mala semakin kuat. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang kian terasa. Mala semakin terbiasa mengamati Rudy dengan cermat, setiap gerak-gerik dan setiap kata-katanya. Ia sudah punya banyak catatan, tapi semua itu masih berupa potongan-potongan yang belum jelas. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang bisa menegaskan bahwa kecurigaannya bukan sekadar imajinasi. Kesempatan itu datang pada suatu malam, ketika Rudy pulang larut. Ia masuk rumah dengan langkah cepat, lalu langsung menuju kamar mandi. Mala yang sedang duduk di ruang tamu hanya memperhatikan dengan diam. Namun, kali ini ia melihat sesuatu yang berbeda. Rudy meletakkan jaketnya sembarangan di kursi, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Biasanya, Rudy rapi dan selalu menaruh barang di tempatnya. Mala menunggu sampai ia mendengar suara air dari kamar mandi. Dengan hati-hati, ia mendekati kursi itu, meraih jaket Rudy, dan memeriksanya. Tangan Mala bergetar saat ia membuka saku dalam jaket itu. Di sana, ia menemukan selembar kertas kecil, nota pembayaran dari sebuah butik mewah. Matanya langsung melebar. Butik itu adalah nama yang sama dengan label baju yang pernah ia lihat beberapa hari lalu. Nota itu tercetak jelas. Satu item pakaian, dengan harga yang cukup mahal, jauh di luar kebiasaan Rudy. Tanggal pembelian pun baru 2 minggu yang lalu. Mala berdiri terpaku. Perasaan campur aduk menyelubunginya. Antara marah, bingung, sekaligus sakit hati. Jadi memang benar, baju itu dibeli di sini, gumamnya lirih. Namun, yang membuatnya semakin bingung, mengapa Rudy tidak pernah bercerita? Apakah ia sengaja merahasiakannya? Suara air dari kamar mandi membuat Mala panik. Ia segera memasukkan kembali nota itu ke dalam jaket, meletakkannya persis seperti semula. Tangannya berkeringat, jantungnya berdegup kencang. Ia lalu kembali duduk di sofa, pura-pura tenang ketika Rudy keluar dari kamar mandi. "Sudah makan, Mal?" tanya Rudy sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Mala menoleh, tersenyum tipis.
Sudah. Kamu mau saya hangatkan makanan? Tidak usah. Aku capek sekali. Besok saja. Rudy langsung masuk ke kamar, meninggalkan Mala yang masih berusaha mengendalikan gemuruh dalam hatinya. Begitu pintu kamar tertutup, Mala menarik napas panjang. Ia menunduk. Air mata jatuh perlahan dari sudut matanya. Hatinya hancur. Ia merasa dikhianati, meskipun belum tahu secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang jelas, Rudy menyembunyikan sesuatu. Bukti pertama itu cukup baginya untuk yakin bahwa suaminya tidak sepenuhnya jujur. Malam itu, Mala sulit tidur. Ia berbaring di samping Rudy yang tampak lelap, sementara pikirannya terus bergulir. Nota butik itu terbayang jelas dalam benaknya, seolah menjadi tanda tanya besar. Untuk siapa sebenarnya baju itu? Kenapa harus disembunyikan? Dan kenapa kemarahan Rudy begitu meledak ketika baju itu rusak? Emosi Mala berganti-ganti. Kadang ia merasa marah, ingin langsung membangunkan Rudy dan menuntut jawaban. Kadang ia merasa bingung, bertanya-tanya apakah ia hanya berprasangka berlebihan. Lalu tiba-tiba hatinya sakit, karena ia sadar, kepercayaan yang ia berikan selama ini mulai runtuh. Pagi harinya, saat Rudy berangkat kerja, Mala duduk sendirian di meja makan. Tangannya memegang cangkir kopi, tapi pikirannya melayang jauh. Ia menatap kursi kosong di depannya, kursi yang biasanya diisi Rudy, dan bertanya dalam hati, apakah lelaki itu masih sama dengan suaminya yang dulu ia kenal? Ia tahu, bukti pertama yang ia temukan hanyalah awal. Mala tidak boleh berhenti di sini. Ia harus mencari tahu lebih banyak, menemukan kebenaran yang sebenarnya. Karena jika tidak, ia hanya akan terus terjebak dalam ketidakpastian dan rasa sakit hati. Dengan tekad baru, Mala membuka buku catatan kecilnya dan menuliskan poin baru. Nota butik mewah. Tanggal pembelian 2 minggu lalu. Sama dengan label baju yang rusak. Disembunyikan dalam jaket. Tidak pernah diceritakan. Ia menatap catatan itu lama, lalu menutup buku dengan tangan yang bergetar. Ada air mata di ujung matanya, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada amarah yang perlahan tumbuh, sebuah api kecil yang siap membakar jika kebenaran yang ia temukan nanti benar-benar menyakitkan. Hari itu, Mala memutuskan, ia tidak akan hanya menunggu jawaban dari mulut Rudy. Ia akan menemukannya sendiri. Bukti pertama sudah di tangan, dan itu cukup untuk menguatkan langkahnya. Ia sadar, jalan di depan mungkin penuh luka, tapi lebih baik ia tahu daripada terus hidup dalam kebohongan. Dan dengan hati yang berat, Mala berbisik pada dirinya sendiri, kalau benar ada rahasia besar di balik semua ini, aku harus siap menerimanya. Lebih baik sakit karena kebenaran, daripada nyaman dalam kebohongan. Mala duduk di kamar sendirian. Cahaya sore menembus tirai tipis dan jatuh ke meja rias tempat buku catatan kecilnya terbuka. Di halaman terakhir, ia menatap daftar yang sudah ditulisnya. Kebohongan kecil Rudy, perubahan sikap, parfum asing, telepon yang mencurigakan, hingga nota butik mewah yang ditemukannya di saku jaket. Semua itu terasa seperti potongan puzzle yang berserakan. Kini, saatnya ia mencoba menyusunnya. Ia mengambil pena, menarik napas dalam-dalam, lalu menuliskan di atas kertas kosong, kronologi. Pertama, ia mengingat kejadian saat menyetrika baju itu. Baju yang membuat Rudy meledak begitu marah. Padahal selama ini, Rudy tidak pernah bereaksi sehebat itu hanya karena masalah pakaian. Mala menuliskan, baju rusak saat disetrika. Rudy sangat emosional. Lalu ia menambahkan, label butik sama dengan nota yang ditemukan di jaket. Tanggal pembelian baru 2 minggu lalu. Mala kemudian menuliskan sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Rudy tidak pernah menyebutkan membeli baju itu. Tidak ada cerita tentang hadiah atau acara khusus. Tangannya berhenti sejenak. Ia mengingat kembali ekspresi wajah Rudy waktu pertama kali melihat baju itu rusak.
Mata yang melebar, suara yang bergetar, kemarahan yang meledak seakan-akan Mala baru saja menghancurkan sesuatu yang sangat berharga baginya. Terlalu berharga untuk sekadar sebuah kemeja. Lalu ia teringat percakapan singkat minggu lalu, ketika Rudy menyebut akan menghadiri pesta kantor pekan depan. Saat itu ia tidak terlalu memikirkannya, tapi kini, semuanya mulai masuk akal. Mala kembali menuliskan. Rudy menyebut pesta kantor minggu depan. Baju baru kemungkinan besar untuk pesta itu. Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, menutup mata sebentar. Ada penyesalan yang menyesap ke dalam hatinya. Sejak awal, ia merasa bersalah karena merusak baju itu. Ia bahkan memohon maaf berulang kali, menyesali kelalaiannya. Tapi kini, setelah bukti demi bukti mengarah pada sesuatu yang mencurigakan, penyesalan itu berubah bentuk. "Andai aku tahu dari awal," bisik Mala. Suaranya bergetar. Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Andai aku tahu baju itu menyimpan rahasia, aku tidak akan menyesal. Aku bahkan mungkin akan membakarnya dengan sengaja." Pikiran itu membuatnya terkejut sendiri. Mala yang biasanya selalu menjaga penampilan dan kerapihan rumah, kini bisa membayangkan dirinya merobek atau membakar pakaian suaminya. Rasa kecewa yang semakin menumpuk telah menumbuhkan sisi baru dalam dirinya. Sisi yang keras, penuh luka, tapi juga berani. Ia kembali menatap catatannya. Kronologi yang ia susun mulai membentuk pola yang jelas. Ada baju baru, ada pesta yang akan datang, ada kebohongan kecil yang menutupi sesuatu yang besar. Dan di tengah semua itu, ada dirinya, Mala, yang tanpa sadar masuk dalam permainan rahasia suaminya. Mala menutup buku catatan itu dengan keras. Ia bangkit, berjalan ke arah jendela, menatap langit sore yang mulai memerah. Perasaan campur aduk bergolak dalam dirinya. Marah, sakit hati, kecewa, tapi juga semakin yakin bahwa ia tidak boleh tinggal diam. Ia teringat lagi pada kejadian saat Rudy sibuk dengan telepon genggamnya, tertawa dengan seseorang yang ia sebut teman kantor. Kini, potongan itu juga terasa semakin relevan. Apa mungkin pesan-pesan itu terkait dengan pesta? Apa mungkin orang yang dihubungi adalah orang yang sama dengan pemberi hadiah baju itu? Mala menggenggam tangannya kuat-kuat. Ia merasakan penyesalan yang mendalam, bukan hanya karena pernah merasa bersalah pada Rudy, tapi juga karena ia terlalu lama mempercayai kebohongan yang kini perlahan terbongkar. Malam itu, saat Rudy pulang dan berbicara singkat tentang pesta kantor, Mala hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia berkata pada diri sendiri, pesta itu akan jadi kunci. Semua jawabannya ada di sana. Ia sadar, untuk sementara ia harus tetap diam, tetap berpura-pura tidak tahu. Tapi diam kali ini bukan lagi karena ketakutan atau rasa bersalah. Diamnya kini adalah strategi. Mala sudah memiliki benang merah pertama, dan ia berniat untuk menariknya perlahan, hingga seluruh jaring kebohongan itu terbuka. Di ranjang malam itu, Rudy tidur dengan nyenyak, sementara Mala terjaga dengan mata yang menatap langit-langit kamar. Penyesalan masih menghantui hatinya, tetapi bersama dengan itu lahirlah tekad yang lebih kuat. Ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Hari-hari setelah Mala menyusun bukti terasa semakin berat. Setiap gerakan Rudy kini terasa asing. Setiap senyum dan kata-kata manisnya terdengar palsu di telinga Mala. Ia berusaha tetap tenang, namun dalam diam, ia terus mengumpulkan keberanian. Suatu sore, ketika Rudy pergi dengan alasan menghadiri rapat di luar kantor, Mala melihat kesempatan. Ia tahu, Rudy sering meninggalkan barang-barang kecil di meja kerjanya. Dengan hati-hati, Mala masuk ke ruang kerja yang biasanya jarang ia sentuh. Di laci meja, Mala menemukan map hitam. Ia sempat ragu, namun naluri mendorongnya untuk membuka. Dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Sebuah kartu ucapan kecil dengan tulisan tangan perempuan. Tulisan itu sederhana, tapi isinya menusuk hati. Untuk Rudy,
Semoga kamu suka dengan pilihan ini. Aku tahu kamu akan terlihat sangat tampan mengenakannya di pesta nanti. Dari orang yang selalu memikirkanmu. Di sudut kartu, tertera inisial L. Mala terpaku, matanya berkaca-kaca. Kini semuanya jelas. Baju yang ia rusak bukan sekadar pembelian iseng atau hadiah kantor. Itu adalah hadiah dari seorang wanita lain. Seorang yang cukup dekat dengan Rudy untuk memilih pakaian baginya. Seorang yang tahu rencana Rudy untuk menghadiri pesta. Seorang yang menuliskan kata-kata penuh perasaan. Tangan Mala bergetar saat menggenggam kartu itu. Dadanya seperti diremas. Napasnya sesak. Seketika, semua potongan puzzle yang ia kumpulkan selama ini menyatu. Kebohongan Rudy, kemarahan berlebihan terhadap baju yang rusak, pesta yang akan datang, semuanya bermuara pada satu hal, pengkhianatan. Air mata mengalir deras tanpa bisa ia tahan. Ia teringat bagaimana ia menyesali kesalahannya menyetrika, bagaimana ia memohon maaf, bagaimana ia berusaha menenangkan diri karena merasa bersalah. Semua penyesalan itu kini berubah menjadi amarah yang membakar. Andai aku tahu sejak awal, bukan hanya kusetrika sampai rusak. Aku akan merobeknya. Aku akan membakarnya sampai abu, bisiknya dengan suara parau. Mala menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menahan tangis. Tapi justru tangisan itu semakin pecah, memenuhi ruangan dengan suara lirih penuh luka. Ia merasa bodoh, merasa dipermainkan, merasa dikhianati. Rasa sakit itu begitu tajam hingga membuat tubuhnya lemas. Setelah lama terisak, Mala memandang kembali kartu ucapan itu. Hatinya terpecah dua, antara ingin segera menuntut jawaban dari Rudy malam ini juga, atau menyimpannya lebih lama demi menemukan kepastian yang lebih besar. Namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Kartu itu ia masukkan ke dalam catatan kecilnya, bagian dari bukti yang kini sudah tak terbantahkan. Tulisan tangan yang halus, pesan penuh kasih, dan inisial L menjadi konfirmasi nyata bahwa Rudy memang berselingkuh. Mala berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Wajahnya pucat, mata sembab, tapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Sebuah ketegasan yang mulai tumbuh. Ia berbisik pada bayangannya, "Aku sudah cukup menyesal. Tidak ada lagi penyesalan. Yang tersisa sekarang adalah kebenaran, dan aku harus siap menerimanya." Sepanjang malam, Mala tidak bisa tidur. Ia mendengarkan suara napas Rudy yang lelap di sampingnya. Namun justru itu membuat hatinya semakin hancur. Bagaimana bisa seseorang yang tidur dengan begitu damai menyimpan rahasia sebesar ini? Bagaimana bisa ia menatap wajah Mala setiap hari, padahal ada orang lain yang ia sembunyikan? Di dalam dirinya, konflik semakin besar. Di satu sisi, ia ingin tetap menjaga rumah tangga, berharap semua ini hanya salah paham. Namun di sisi lain, bukti yang ia pegang terlalu jelas untuk diabaikan. Kartu itu bukan sekadar dugaan. Itu adalah konfirmasi. Mala menutup mata. Air mata kembali mengalir. Ia menyesal. Tapi bukan lagi karena baju yang rusak. Ia menyesal karena hatinya masih sempat berharap pada Rudy. Meski tanda-tanda pengkhianatan sudah muncul sejak awal. Ia menyesal karena masih berusaha menyalahkan diri sendiri. Padahal nyatanya, pengkhianatan itu datang dari orang yang ia cintai. Ketika fajar menyingsing, Mala sudah membuat keputusan dalam hati. Ia tidak akan berdiam diri lagi. Ia akan mencari tahu siapa L itu, dan mengapa suaminya tega mengkhianati dirinya. Penyesalan telah berubah menjadi tekad. Dan di sudut hatinya, ada bisikan yang tak bisa ia abaikan. Lebih baik aku sendiri daripada hidup dalam kebohongan. Sejak menemukan kartu ucapan dengan inisial L, hati Mala tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali menatap Rudy, yang ia lihat bukan lagi sosok suami yang selama ini ia percayai, melainkan pria asing yang menyimpan rahasia di balik senyumnya. Dan kini,
Mendekati hari pesta yang Rudy sebut-sebut, ketegangan di dalam rumah semakin terasa. Rudy tampak sibuk dengan persiapan. Mala memperhatikan gerak-geriknya, meski ia berusaha menyembunyikannya di balik sikap dingin dan diam. Ia melihat Rudy beberapa kali membuka lemari, merapikan pakaian, dan mengeluarkan baju yang dulu rusak karena setrikaan. Mala menahan napas ketika melihatnya. Baju itu masih ada. Benar saja, Rudy telah membawa baju itu ke tukang permak, sebab bagian yang gosong sudah hilang, diganti dengan potongan kain serupa. Meski tidak sesempurna aslinya, baju itu kembali layak dipakai. Untung masih bisa diperbaiki, kata Rudy suatu pagi, seolah berbicara pada dirinya sendiri sambil mengagumi baju itu di depan cermin. Suaranya terdengar lega, seakan-akan baju itu menyelamatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penampilan. Mala menatap dari kejauhan, matanya penuh luka. Ia berpura-pura sibuk melipat pakaian lain, padahal hatinya remuk melihat betapa berharganya baju itu bagi Rudy. Bukan karena nilai kainnya, tapi karena asal-usulnya. Ia tahu persis, baju itu adalah simbol dari perselingkuhan. Diam-diam, Mala mulai menulis catatan baru di buku kecilnya. Dengan rapi, ia mencatat, baju diperbaiki, dipakai untuk pesta. Rudy terlihat lega, sangat menjaga baju tersebut. Indikasi kuat, pesta menjadi momen penting dengan selingkuhan. Ia menulis dengan tangan bergetar, tapi kali ini bukan hanya karena marah, melainkan juga karena tekad. Mala tahu, semakin detail ia mencatat, semakin kuat posisinya saat tiba waktunya konfrontasi. Ia ingin semua fakta tersusun rapi, tanpa celah untuk dipatahkan. Hari-hari berikutnya, Rudy semakin sibuk. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya dengan alasan rapat persiapan pesta. Mala hanya mengangguk, tidak ingin membuat keributan lebih awal. Namun di balik ketenangannya, ia mengamati semua. Cara Rudy menyembunyikan ponsel setiap kali ada pesan masuk, caranya berdandan lebih rapi daripada biasanya, bahkan parfum baru yang ia gunakan, aroma yang belum pernah Mala cium sebelumnya. Mala menuliskan lagi di catatannya, parfum baru, tidak pernah dibeli bersama. Ponsel sering disembunyikan, terutama malam hari. Semakin sering pulang larut dengan alasan rapat. Setiap catatan menjadi bukti mental baginya. Mala merasa seperti detektif di rumahnya sendiri, memata-matai suaminya yang seharusnya menjadi partner hidup. Di satu sisi, ia ingin segera meledak, mengonfrontasi Rudy saat itu juga. Tapi sisi lain dari dirinya yang perfeksionis menuntut kesabaran. Ia tahu, jika ingin benar-benar membongkar kebohongan ini, ia harus punya momen yang tepat. Momen di mana Rudy tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Suatu sore, Rudy sedang berdiri di depan cermin, mencoba mengenakan baju itu dengan jas abu-abu yang rapi. Mala memandanginya dari pintu. Dadanya sesak. Rudy terlihat begitu percaya diri, begitu puas dengan penampilannya, seperti seseorang yang akan bertemu orang penting. "Bagaimana menurutmu?" tanya Rudy, menoleh sekilas pada Mala. Mala menelan ludah, berusaha menstabilkan suaranya. "Bagus," jawabnya singkat. Padahal di dalam hati ia ingin berteriak. "Bagus untuk siapa?" "Bagus di mata perempuan itu." "Ya?" Rudy tersenyum kecil lalu kembali menatap dirinya di cermin, seakan lupa bahwa Mala ada di sana. Senyum itu justru menusuk hati Mala lebih dalam. Malam itu, setelah Rudy tertidur, Mala kembali menulis di catatannya. Rudy mencoba baju pesta di depan cermin. Sangat puas dengan hasilnya. Konfirmasi, pesta adalah titik temu utama dengan selingkuhan. Ia menutup buku catatan dengan kuat, lalu duduk di tepi ranjang, menatap wajah Rudy yang tertidur pulas. Tangannya mengepal, dadanya bergemuruh. "Kau pikir aku tidak tahu, Rudy? Tapi aku tahu. Aku mencatat semuanya. Dan ketika saatnya tiba, kau tidak akan bisa menyangkal lagi," bisiknya pelan, penuh amarah tertahan.
Mala sadar, langkah berikutnya adalah mencari tahu bagaimana Rudy berencana hadir di pesta itu. Dengan siapa, di mana, dan bagaimana. Catatannya sudah penuh dengan detail kecil. Tapi ia membutuhkan kepastian terakhir sebelum melangkah ke konfrontasi besar. Kini, rasa penyesalannya terhadap baju itu berubah menjadi kemarahan yang membara. Setiap kali melihat baju itu tergantung di lemari, Mala tidak lagi melihat sekadar pakaian. Ia melihat bukti nyata dari pengkhianatan. Dan ia tahu, hari pesta akan menjadi panggung bagi kebenaran, baik untuk Rudy maupun untuk dirinya sendiri. Malam itu, ketika seluruh rumah tenggelam dalam keheningan, Mala duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram menyinari wajahnya yang muram. Matanya kosong menatap dinding, namun pikirannya berputar begitu cepat. Semua catatan yang ia tulis, semua detail kecil yang ia kumpulkan, kini menjelma menjadi satu kenyataan besar yang tak bisa lagi ia tolak. Rudy telah mengkhianatinya. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Baju yang diperlakukan Rudy dengan begitu berlebihan, kartu ucapan dengan inisial L, parfum baru, kebohongan kecil, hingga rencana pesta, semuanya tersusun rapi seperti potongan puzzle yang membentuk gambar yang jelas. Pengkhianatan itu bukan sekadar dugaan, tapi kebenaran yang kini berdiri di hadapannya. Mala menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tidak lagi menangis karena baju yang rusak atau kemarahan Rudy yang meledak-ledak tempo hari. Air mata itu lahir dari kesadaran penuh bahwa rumah tangga yang ia jaga dengan hati-hati telah retak karena orang yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pengkhianat. Sampai sejauh ini aku bertahan. Untuk apa? Gumamnya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Perasaan sakit hati itu begitu tajam, menusuk hingga ke dasar jiwanya. Ia merasa ditinggalkan, dihina, dan dipermainkan. Semua pengorbanannya selama ini, kesetiaan, kesabaran, bahkan penyesalan karena merusak baju itu, ternyata hanya menjadi bahan tertawaan bagi kenyataan pahit yang ia hadapi. Namun di balik kesakitan itu, Mala merasakan sesuatu yang lain, sebuah kemarahan yang semakin membesar. Api itu membakar rasa takut dan rasa bersalah yang selama ini mengekangnya. Ia tidak lagi ingin menunduk, tidak lagi ingin diam. Tangannya menggenggam buku catatan yang berisi bukti-bukti kecil hasil pengamatannya. Setiap halaman menjadi saksi betapa ia menahan diri, betapa ia berusaha jernih di tengah badai emosi. Kini, buku itu bukan lagi sekadar catatan, melainkan senjata. Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya, Rudy, bisiknya, kali ini dengan nada tegas. Mala berdiri, menatap bayangannya di cermin yang tergantung di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ada ketegasan baru di sana. Ia menatap dirinya sendiri seolah meneguhkan hati. Ini bukan lagi tentang baju. Ini tentang harga diri. Ini tentang hidupku yang tidak bisa terus dijalani dalam kebohongan. Perasaan marahnya mencapai puncak ketika ia mengingat kembali reaksi Rudy saat baju itu rusak. Betapa ia dimarahi habis-habisan, seolah Mala melakukan dosa besar. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Rudy marah karena kehilangan hadiah dari selingkuhannya. Memori itu membuat Mala ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu, ingin membalas rasa sakit itu dengan sesuatu yang lebih nyata. Namun ia menahan diri. Amarahnya yang membara kini diarahkan pada satu tujuan, menghadapi Rudy. Ia tahu konfrontasi itu tidak bisa lagi dihindari. Mala duduk kembali, mengambil pena, lalu menulis di halaman terakhir bukunya. Kesadaran penuh, Rudy berselingkuh. Baju hadiah dari L. Tidak ada alasan untuk tetap diam. Saatnya menghadapi kebenaran. Ia menutup buku itu dengan tangan yang gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Gemetar itu datang dari tekad yang sedang mengeras. Malam terasa begitu panjang. Setiap suara jam dinding terdengar menghantam dada, seolah mengingatkan bahwa waktu konfrontasi semakin dekat.
Mala tidak lagi bertanya-tanya apakah Rudy berselingkuh atau tidak. Pertanyaannya kini berubah. Bagaimana ia akan menghadapi pengkhianatan itu? Di dalam kepalanya, Mala mulai merancang momen itu. Ia membayangkan menatap mata Rudy, menunjukkan bukti, lalu menuntut jawaban. Ia tahu, Rudy mungkin akan mengelak, mungkin akan marah lagi, bahkan mungkin mencoba menyalahkan dirinya. Tapi kali ini, ia tidak akan mundur. Untuk pertama kalinya sejak peristiwa baju rusak itu, Mala merasa dirinya lebih kuat. Luka itu masih ada, sangat dalam, tapi kekuatan yang lahir dari luka itulah yang kini menopang dirinya. Ketika dini hari datang dan langit mulai memucat, Mala berdiri di depan jendela, menatap keluar. Angin pagi masuk melalui celah, menyejukkan wajahnya yang masih basah oleh air mata. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Cukup sudah. Aku tidak akan hidup dalam bayangan kebohongan. Jika dia memilih orang lain, biarlah. Tapi aku akan berdiri di hadapannya dengan kepala tegak. Kesadaran penuh itu kini mengubah Mala. Dari seorang istri yang merasa bersalah karena merusak baju, ia menjelma menjadi seorang wanita yang siap melawan kebohongan. Ia tahu, jalan di depannya akan penuh luka. Tapi ia juga tahu, membiarkan diri terus diperdaya jauh lebih menyakitkan. Dan dengan hati yang sudah bulat, Mala menegaskan pada dirinya sendiri, hari konfrontasi akan segera datang. Hari itu terasa berbeda bagi Mala. Sejak subuh, ia sudah menyiapkan hati, menata napas, dan merancang kata-kata. Semua bukti sudah di tangannya. Semua rasa sakit sudah ia kumpulkan menjadi satu keberanian. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Ia harus menghadapi Rudy, meski ia tahu risiko pertempuran itu bisa menghancurkan segalanya. Rudy pulang lebih awal dari biasanya sore itu. Langkahnya santai, seolah tak ada yang salah dalam hidupnya. Ia bahkan sempat bersiul kecil ketika melepas sepatu di depan pintu. Namun begitu memasuki ruang tamu, ia menemukan Mala sudah duduk menunggunya. Wajah istrinya tampak dingin, matanya menatap lurus, berbeda dari biasanya. Ada apa? Kok serius sekali mukamu? Tanya Rudy sambil berusaha tersenyum. Mala tidak membalas senyum itu. Ia hanya menggeser sebuah buku catatan ke atas meja. Kita perlu bicara. Rudy terdiam sejenak. Nada suara Mala berbeda, lebih tegas, lebih tajam. Ia mencoba menertawakan suasana. Ah, aku capek sekali, Mal. Bisa nanti saja? Besok pagi, misalnya. Tidak, Rudy. Suara Mala kali ini dalam dan mantap. Sekarang. Keheningan menekan ruangan. Rudy akhirnya duduk berhadapan dengan Mala, berusaha terlihat tenang. Namun tatapan matanya mulai gelisah. Mala membuka halaman catatannya, memperlihatkan potongan kecil kertas kartu ucapan dengan inisial L. Tangannya gemetar, tapi suaranya tegas. Aku mau tanya satu hal. Rudy, siapa dia? Rudy menatap kartu itu, lalu wajah Mala. Sesaat, wajahnya berubah pucat, tapi dengan cepat ia mengalihkan pandangan. Itu cuma teman kerja, tidak penting. Mala menahan emosi yang mendesak ke tenggorokan. Teman kerja? Lalu kenapa dia memberi hadiah baju untukmu? Kenapa dia tahu pesta yang akan kau datangi? Kenapa kau marah seakan dunia runtuh hanya karena baju itu rusak? Rudy membanting tangannya ke meja. Aku bilang itu tidak penting. Malah, kau terlalu banyak curiga. Kau selalu membuat masalah dari hal kecil. Ledakan suara itu membuat hati Mala bergetar. Tapi kali ini ia tidak mundur. Ia menatap Rudy lurus-lurus. Hal kecil? Perselingkuhan itu hal kecil bagimu. Rudy membeku. Kata-kata Mala menohok, memecah semua upaya untuk menyembunyikan.
Ia mencoba bangkit dengan defensif. Suaranya meninggi. Aku tidak selingkuh. Kau cuma membesar-besarkan. Kau pikir aku punya waktu untuk urusan begitu? Semua ini hanya imajinasimu. Mala menggeleng pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi suaranya tetap tegas. Jangan bohong. Rudy, aku tahu. Aku sudah melihat cukup banyak. Aku sudah mencatat semuanya. Kau bisa mengelak. Tapi kenyataannya ada di depan kita sekarang. Suasana menjadi semakin tegang. Rudy bangkit, berjalan mondar-mandir, lalu kembali menunjuk Mala dengan jari telunjuknya. Kau terlalu sibuk dengan kecurigaanmu sampai lupa jadi istri yang baik. Kau pikir aku betah dengan sikapmu yang seperti ini? Kata-kata itu menghantam Mala lebih keras daripada teriakan. Namun rasa sakit itu tidak lagi membuatnya goyah. Ia mengusap air matanya, lalu berdiri menghadapi Rudy dengan tubuh yang gemetar tapi penuh keberanian. Aku memang bukan istri sempurna, Rudy, tapi aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku tidak pernah memberi cintaku pada orang lain. Sementara kau sudah melakukannya. Kedua pasang mata itu bertemu. Rudy mencoba membelokkan pandangan, tapi tatapan Mala terlalu tajam, penuh luka, penuh kebenaran. Dalam keheningan yang menyesakkan, ia tidak bisa lagi menutupi. Mala menarik napas panjang, menahan semua gejolak di dadanya. Aku hanya ingin tahu satu hal, Rudy. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Apa aku tidak cukup? Apa rumah ini tidak berarti bagimu? Pertanyaan itu membuat Rudy terdiam. Sesaat ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Pertahanan yang ia bangun runtuh sedikit demi sedikit. Namun bukannya jujur, ia memilih membentengi diri dengan kemarahan. Sudahlah, Mala, kau tidak akan mengerti. Jangan paksa aku bicara hal yang tidak perlu. Kata-kata itu bagai pisau dingin yang menancap di dada Mala. Ia menunduk. Air matanya jatuh membasahi lantai. Tapi kali ini, tangisnya bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa ia sudah melihat kebenaran paling pahit. Rudy tidak menyesal. Dengan suara bergetar tapi jelas, Mala berkata, "Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku juga tidak akan tinggal diam." Rudy menatapnya tajam, seakan ingin membalas, tapi ia memilih diam. Pertemuan itu berakhir dengan keheningan yang begitu berat. Tidak ada pelukan, tidak ada permintaan maaf, hanya dinding tebal yang memisahkan keduanya. Dan di malam itu, konfrontasi pertama menjadi penegas bahwa rumah tangga mereka tidak lagi sama. Sejak konfrontasi pertama, rumah terasa seperti ruang kosong yang dipenuhi bara. Rudy lebih banyak diam, tapi bukan karena penyesalan. Justru ia sering pulang larut dengan alasan pekerjaan, seolah sengaja menghindari tatapan Mala. Sementara itu, Mala menjalani hari-harinya dalam keheningan penuh amarah. Namun di balik sikap tenangnya, hati Mala tidak lagi rapuh. Air mata yang dulu mengalir sudah mengering, berganti dengan tekad yang membakar. Ia sadar, menunggu penjelasan jujur dari Rudy hanyalah harapan sia-sia. Kalau ia ingin mengembalikan harga dirinya, ia harus bertindak. Malam itu, saat Rudy tertidur pulas, Mala duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangannya jatuh panjang di dinding. Ia membuka kembali catatan yang berisi kronologi perselingkuhan suaminya. Setiap halaman terasa seperti pisau yang menggores, tapi juga sumber kekuatan. Dari situ, ia tahu satu hal, Rudy harus merasakan akibat dari semua pengkhianatannya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan teriakan, tapi dengan cara yang membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa lagi mempermainkan hati Mala. Tatapannya jatuh pada lemari pakaian yang sedikit terbuka. Di dalamnya, baju hadiah dari selingkuhan itu tergantung rapi, meski masih menyisakan bekas gosong setrika. Rudy tetap menjaganya.
bahkan menolak membuangnya. Itu bukti betapa berharganya baju itu bagi dirinya. Kalau baju ini begitu penting, maka baju inilah yang akan jadi kunci pembalasan, gumam Mala lirih. Dalam pikirannya, perlahan terbentuk rencana. Ia tidak ingin hanya menghancurkan baju itu secara sembunyi-sembunyi, seperti kesalahan yang dulu terjadi tanpa sengaja. Kali ini, ia ingin melakukannya di depan mata Rudy. Ia ingin ia melihat, merasakan, dan sadar bahwa benda itu tidak lebih berharga dari harga dirinya sendiri. Namun, rencana itu membutuhkan keberanian. Mala tahu, Rudy temperamental. Menghadapi kemarahannya bukan perkara mudah. Tapi kini, ia bukan lagi Mala yang hanya menangis dalam diam. Ia telah berubah. Dari seorang istri yang menahan luka menjadi seorang perempuan yang berani menegakkan martabatnya. Selama beberapa hari, ia mempersiapkan diri. Ia menata kata-kata yang akan ia ucapkan, mengatur napas agar tidak goyah, dan melatih keberaniannya di depan cermin. Setiap kali keraguan muncul, ia mengingat kembali bagaimana Rudy menuduhnya berlebihan, bagaimana ia mengelak tanpa rasa bersalah, dan bagaimana ia meremehkan kesetiaannya. Semua itu membuat tekadnya semakin kuat. Di balik keheningan, Mala juga mengamati pola Rudy. Ia tahu kapan waktunya pulang, kapan ia biasanya berada di rumah. Semua detail itu ia catat dalam benaknya, menunggu momen tepat untuk melaksanakan rencananya. Satu malam, ketika Rudy kembali pulang dengan wajah lelah dan aroma parfum asing yang tidak pernah digunakan di rumah, Mala merasa waktunya sudah dekat. Ia duduk menatap suaminya, tapi kali ini tidak ada air mata, hanya tatapan yang penuh rahasia. Rudy tidak menyadari bahwa istrinya sudah menyiapkan langkah besar. Di kamar, Mala berdiri di depan lemari. Tangannya menyentuh kain baju itu lagi. Bekas gosong masih jelas, seperti simbol luka yang ia alami. Namun bagi Mala, baju ini tidak hanya sekadar kain. Ini adalah bukti nyata dari pengkhianatan, sekaligus alat untuk menegaskan bahwa dirinya tidak akan terus menjadi korban. Sudah cukup, ucapnya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Aku tidak akan diam lagi. Bayangan rencananya semakin jelas. Ia akan menunggu waktu ketika Rudy paling percaya diri dengan persiapannya untuk pesta. Lalu di hadapan matanya sendiri, ia akan menghancurkan baju itu. Ia akan mengucapkan semua yang selama ini menyesakkan dada, dan menutup pintu bagi lelaki yang telah melukai hatinya. Malam itu, sebelum tidur, Mala menulis beberapa kalimat di kertas kecil. Kata-kata yang ingin ia ucapkan kelak. Aku menyesal pernah menangis karena baju ini. Kalau tahu sejak awal, lebih baik baju ini kubakar. Dan kau, Rudy, tak lagi punya tempat di hatiku. Ia menatap tulisan itu lama, lalu menyimpannya di laci. Tangannya gemetar, tapi matanya mantap. Rencana pembalasan bukan lagi sekadar bayangan, melainkan kenyataan yang akan segera ia jalankan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua rahasia terbongkar, Mala merasa sedikit lega. Ia tahu jalan yang akan ditempuh akan sulit, penuh luka, tapi setidaknya kini ia tidak lagi terjebak dalam diam. Ia sudah memilih, melawan dengan cara yang paling bermakna. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Rudy pulang lebih awal sore itu. Wajahnya tampak puas. Dari caranya bersiul kecil sambil membuka sepatu, Mala tahu ia tengah bersemangat. Ia langsung menuju kamar, membuka lemari, dan menatap baju yang sejak lama ia simpan dengan hati-hati. Besok malam pesta. Akhirnya aku bisa pakai ini, ujar Rudy sambil tersenyum tipis, mengusap kain baju itu seakan sedang menyentuh harta karun. Mala berdiri di ambang pintu. Dia memperhatikannya. Dada Mala terasa panas, bukan lagi karena rasa bersalah, melainkan karena luka yang selama ini ia pendam. Kata-kata yang ia latih berhari-hari kini berputar di kepalanya. Saat Rudy menoleh, ia melangkah masuk dengan tatapan yang dingin. Aku ingin bicara, Rudy. Suara Mala tenang, tapi tegas.
Rudy mengernyit, agak terganggu. Nanti saja, Mal. Aku sedang sibuk menyiapkan baju ini. Mala maju beberapa langkah, lalu meraih baju itu dari tangannya dengan gerakan cepat. Rudy terkejut. Hei, apa yang kau lakukan? Serunya. Mala menatapnya tanpa gentar. Kau tahu, dulu aku menyesal merusak baju ini saat menyetrika. Aku merasa bersalah padamu. Tapi setelah aku tahu kebenarannya, penyesalan itu berubah. Rudy terdiam. Wajahnya mulai tegang. Apa maksudmu? Mala mengangkat baju itu tinggi-tinggi, menatapnya penuh emosi. Ini bukan sekadar baju, kan? Ini hadiah dari perempuan lain, selingkuhanmu. Dan kau berencana memakainya untuk pesta bersamanya. Benar. Wajah Rudy seketika memerah. Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya, tapi tatapannya goyah. Kau salah paham. Jangan bicara ngawur, Mala. Tapi Mala tidak mau lagi tertipu oleh kebohongan. Dengan satu tarikan keras, ia mulai merobek kain baju itu. Suara robekan menggema di kamar, seperti suara yang memecahkan kebisuan bertahun-tahun. Mala, hentikan! Rudy berteriak, melangkah maju untuk merebutnya. Namun Mala mundur selangkah, merobek bagian lain dengan gerakan lebih kasar. Sobekan kain jatuh ke lantai, dan setiap helai yang terlepas terasa seperti beban yang keluar dari dadanya. Aku tidak salah paham, Rudy. Aku tahu semuanya. Dan baju ini, simbol pengkhianatanmu, tidak pantas lagi ada di rumahku. Rudy mengepalkan tangan. Wajahnya memerah karena marah. Kau gila. Kau tahu berapa mahal baju itu? Mala menatapnya tajam. Aku tidak peduli berapa harganya. Yang aku tahu, baju ini adalah bukti betapa kau lebih menghargai wanita lain daripada istrimu sendiri. Dan aku tidak akan lagi membiarkanmu mempermalukanku. Dengan tenaga penuh, Mala merobek sisa kain hingga nyaris hancur total. Suara sobekan terakhir disertai napas beratnya. Ia melemparkan potongan kain ke lantai, tepat di kaki Rudy. Rudy menatapnya dengan mata melotot, antara marah dan tidak percaya. Mala, bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Mala berdiri tegak. Wajahnya tenang tapi matanya menyala. Bukan aku yang melakukan ini padamu, Rudy. Kau yang melakukannya padaku, dengan kebohongan, dengan pengkhianatan. Aku hanya mengembalikan apa yang pantas kau terima. Ketegangan memenuhi ruangan. Rudy terengah, mencoba menahan amarah, tapi tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia tahu kali ini Mala tidak lagi berada dalam posisi lemah. Mala menatap potongan baju yang berserakan. Tangannya masih bergetar, tapi hatinya justru terasa lebih ringan. Aku menyesal pernah menangis karena baju ini, katanya pelan namun tajam. Kalau aku tahu sejak awal, lebih baik baju ini kubakar. Dan sekarang, aku tidak menyesal sedikit pun telah menghancurkannya di depanmu. Rudy terdiam, tidak mampu merespons. Semua kemarahannya seakan terhenti oleh ketegasan Mala. Keheningan yang panjang mengisi kamar. Hanya suara napas mereka yang terdengar, berat dan penuh emosi. Mala lalu menoleh ke arah pintu, memberi jeda sejenak sebelum berkata dengan nada mantap. Mulai malam ini, aku tidak lagi menjadi wanita yang kau bisa permainkan. Rudy, kau boleh marah, tapi aku sudah selesai menjadi korban. Ia melangkah keluar kamar, meninggalkan Rudy berdiri kaku di antara potongan kain yang hancur. Untuk pertama kalinya, bukan Rudy yang berkuasa atas emosi mereka, melainkan Mala. Potongan-potongan baju yang berserakan di lantai kamar masih menjadi saksi bisu ledakan emosi yang baru saja terjadi. Rudy berdiri kaku, wajahnya merah padam, sementara Mala berdiri tegak di ambang pintu dengan napas teratur. Tangannya masih sedikit bergetar, tapi matanya mantap,
seolah ada kekuatan baru yang lahir dari luka yang selama ini ia sembunyikan. Rudy akhirnya membuka suara, dengan nada tinggi bercampur panik. "Mala, kau keterlaluan. Kau sudah melewati batas. Itu hanya baju. Mengapa harus dihancurkan begitu? Kau menghina aku di rumahku sendiri." Mala menatapnya dengan dingin. "Rumahmu sendiri? Rudy, jangan lupa, rumah ini kita bangun bersama. Tapi sejak kau memilih menyimpan perempuan lain di balik kebohonganmu, rumah ini tidak lagi pantas kau sebut rumahmu." Rudy terperangah. Suaranya tercekat. Kau benar-benar berniat mengusirku?" Mala menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke matanya. "Ya, Rudy. Aku minta kau pergi dari rumah ini. Malam ini juga." Wajah Rudy berubah semakin tegang. Ia melangkah maju, berusaha mendominasi seperti biasanya. Namun kali ini Mala tidak bergeser sedikit pun. "Kau pikir kau bisa mengaturku semaumu? Aku kepala keluarga di sini. Mala, kau istriku. Kau seharusnya patuh, bukan melawan." Namun, suara Mala tidak gentar sedikit pun. "Kepala keluarga? Seorang kepala keluarga seharusnya melindungi, setia, dan jujur. Kau tidak melakukan satu pun dari itu. Kau tidak berhak lagi bicara soal kehormatan atau kepemimpinan. Kau sudah menghancurkan semua dengan perselingkuhanmu." Rudy mengepalkan tangannya, marah sekaligus terdesak. "Aku hanya butuh perhatian. Malah, kau sibuk dengan dirimu sendiri. Kau tidak pernah mengerti aku." Kata-kata itu menusuk, tapi Mala tidak lagi terjebak dalam rasa bersalah. Ia sudah melalui malam-malam panjang penuh air mata, dan sekarang yang tersisa hanyalah kekuatan untuk melepaskan. "Jangan membalikkan keadaan. Rudy, jangan menyalahkanku atas pilihanmu sendiri. Kau yang memutuskan mencari perempuan lain, bukan aku yang mendorongmu." Rudy terdiam, matanya beralih ke lantai, menatap potongan kain yang ia perjuangkan mati-matian. Mala memanfaatkan keheningan itu untuk melanjutkan. "Aku sudah cukup lama menahan diriku. Aku diam ketika kau marah-marah soal hal kecil. Aku mencoba memahami ketika kau pulang terlambat. Tapi sekarang, setelah semua terbongkar, aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku tidak mau hidup dengan pengkhianatan." Dengan langkah mantap, Mala masuk kembali ke kamar, mengambil koper besar dari lemari. Ia menaruhnya di atas ranjang dengan suara yang tegas, lalu membuka resletingnya. "Kemas barang-barangmu. Rudy, aku tidak ingin kau di sini lagi." Rudy terperangah melihat aksi Mala. "Mala, kau sungguh tega. Kau akan menendangku keluar begitu saja setelah semua yang kita lalui." Mala menatapnya dengan sorot mata yang lembut namun tegas. "Yang menendang pernikahan kita keluar dari jalurnya adalah kau sendiri, Rudy. Aku hanya mengembalikan kenyataan pada tempatnya. Jika kau memilih orang lain, maka pergilah padanya. Jangan lagi berpura-pura menjadi suami yang setia di rumah ini." Nada tenang malah justru membuat Rudy semakin terdesak. Ia berusaha meraih koper itu, menutupnya, seolah masih punya kuasa untuk membalikkan keadaan. Tapi malah meraih tangannya, mendorongnya perlahan namun tegas. "Tidak ada lagi perdebatan. Kau harus pergi." Rudy memandang wajah Mala lama sekali, seperti mencari celah untuk meluluhkan hatinya. "Jadi semua ini benar-benar berakhir, Mala?" Suaranya melemah, penuh campuran marah dan takut. Mala menahan air mata yang hampir jatuh, tapi ia tetap berdiri kokoh. "Ya, Rudy, semua ini berakhir malam ini. Aku tidak akan lagi membiarkanmu mempermainkan hidupku." Keheningan panjang kembali hadir. Rudy akhirnya menunduk, lalu mulai memasukkan pakaiannya ke dalam koper dengan gerakan kasar. Ia mengumpat pelan, menggerutu tentang kebodohan,
tapi setiap lipatan baju yang ia masukkan adalah tanda kekalahannya. Mala berdiri di samping pintu, mengawasinya dengan hati yang berat namun lega. Ia tidak lagi merasa kecil di hadapan Rudy. Tidak ada lagi ketakutan akan amarahnya. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa dirinya berhak mendapatkan hidup yang lebih baik daripada hidup dengan seorang pengkhianat. Setelah koper penuh, Rudy menyeretnya ke arah pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Tatapannya penuh dendam bercampur penyesalan. Kau akan menyesal. Mala, kau akan sadar kalau kau tak bisa hidup tanpaku. Mala menatapnya lurus. Bibirnya tersenyum tipis. Lebih baik aku belajar hidup sendiri daripada terus hidup dalam kebohongan. Jadi pergilah, Rudy. Dengan langkah berat, Rudy akhirnya keluar dari rumah itu. Suara pintu tertutup keras di belakangnya terasa seperti titik akhir sebuah bab panjang yang penuh luka. Mala berdiri di ruang tamu, menatap pintu yang kini tertutup rapat. Air mata akhirnya jatuh, tapi kali ini bukan karena kelemahan, melainkan karena pelepasan. Ia sadar, meski jalan ke depan akan sulit, ia sudah mengambil keputusan yang benar. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa sunyi, tapi bukan lagi sunyi yang menekan. Sunyi itu kini membawa arti kebebasan. Malam itu, setelah pintu tertutup keras dan langkah Rudy menghilang di luar, Mala duduk di ruang tamu sendirian. Rumah yang biasanya penuh suara gerutuan, debat kecil, atau langkah tergesa Rudy kini hanya menyisakan keheningan. Bukan keheningan yang menakutkan, melainkan ruang kosong yang memberi kesempatan bagi Mala untuk bernapas, untuk berpikir, dan untuk akhirnya mendengar suaranya sendiri. Ia menyandarkan tubuh di sofa, memejamkan mata sejenak. Bayangan-bayangan beberapa minggu terakhir terputar ulang seperti potongan film dalam kepalanya. Setrika yang membakar baju, amarah Rudy yang meledak tanpa kendali, kebisuannya sendiri yang perlahan berubah menjadi kecurigaan, lalu perjalanan panjang membongkar rahasia gelap suaminya. Semua itu seakan mengalir begitu cepat, namun juga menorehkan luka yang dalam. "Kenapa aku dulu bisa sebodoh itu?" bisiknya lirih, nyaris seperti berbicara pada diri sendiri. Malah merasa menyesal karena pernah begitu polos, percaya sepenuhnya pada Rudy tanpa menyisakan ruang untuk waspada. Ia ingat bagaimana ia selalu berusaha memahami sikap keras kepala suaminya, menganggapnya hanya sebagai bentuk karakter, bukan sebagai gejala kebohongan. Ia menyesal karena pernah merasa bersalah terlalu dalam hanya gara-gara sebuah baju yang rusak, padahal di baliknya tersimpan pengkhianatan yang jauh lebih besar. Namun, di tengah penyesalan itu, ada rasa lega yang perlahan tumbuh. Lega karena ia akhirnya berani bertindak. Lega karena ia tidak lagi membiarkan dirinya dipermainkan. Lega karena untuk pertama kalinya, ia menempatkan dirinya sendiri di posisi utama, bukan sebagai pelayan yang selalu harus mengerti, tapi sebagai manusia yang pantas dihormati. Mala bangkit dari sofa dan melangkah ke kamar. Di sana, potongan baju yang tadi ia robek masih berserakan di lantai. Ia menatap kain itu lama, lalu menghela napas panjang. "Seharusnya aku tidak pernah menyesal merusakmu," gumamnya. "Kau hanyalah simbol dari kebohongan. Lebih baik aku hancurkan sejak awal." Ia memungut potongan kain itu satu persatu, memasukkannya ke dalam kantong plastik. Setiap potongan seolah membawa pergi satu beban dari dadanya. Saat kantong itu terikat, ia merasa lebih ringan. "Ini bukan lagi tentang baju. Ini tentang hidupku," katanya mantap. Mala duduk di tepi ranjang, menatap cermin di hadapannya. Wajahnya tampak letih, tapi matanya berbeda. Ada sinar baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sinar keteguhan. Ia berbicara pada bayangannya sendiri. "Aku memang terluka, tapi aku tidak hancur. Aku bisa berdiri sendiri. Aku bisa melanjutkan hidupku tanpa dia." Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Mala merasakan kehadiran dirinya yang utuh. Ia tidak lagi terikat oleh rasa takut kehilangan Rudy,
Tidak lagi diikat oleh rasa bersalah yang tidak adil. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu menomorsatukan orang lain, padahal dirinya sendiri layak diperjuangkan. Bayangan masa lalu sempat melintas. Saat-saat manis ketika Rudy masih penuh janji, saat ia masih percaya bahwa rumah tangga mereka kuat. Tapi sekarang, kenangan itu tidak lagi membuatnya rapuh. Ia tahu semua itu hanya bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Malah kembali menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, seakan mengingatkan bahwa dunia di luar sana tetap berjalan. Hidupnya tidak berhenti hanya karena pernikahannya runtuh. Justru, di balik runtuhnya sesuatu, ada ruang baru untuk membangun. Ini bukan akhir, katanya dengan suara tegas. Ini adalah awal. Ia mulai menuliskan catatan kecil di buku hariannya, tentang apa yang ia pelajari dari semua ini. Jangan menutup mata terhadap tanda-tanda kecil, jangan menekan diri demi kenyamanan orang lain, dan yang terpenting, jangan pernah takut kehilangan seseorang yang tidak menghargai keberadaanmu. Tinta pena menari di atas kertas. Setiap kata menjadi janji baru. Malah berjanji pada dirinya sendiri untuk hidup dengan lebih berani, untuk berdiri tegak tanpa bergantung pada kebohongan. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu, meskipun jalan di depan masih penuh ketidakpastian. Malam itu, sebelum tidur, malah tersenyum tipis. Ada luka, ada air mata, tapi juga ada rasa lega. Ia telah melewati badai besar, dan meski perjalanannya belum selesai, ia sudah melangkah ke babak baru. Babak di mana ia bukan lagi Mala yang diam dan takut, melainkan Mala yang mandiri, berani, dan tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya dipermainkan. Rumah itu terasa sunyi, tapi kali ini sunyi itu penuh makna. Sunyi yang menegaskan kebebasan. Sunyi yang memberi ruang untuk tumbuh. Dan di balik kesunyian itu, Mala menemukan dirinya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Mala, menyinari ruangan yang kini terasa berbeda. Tidak ada lagi suara Rudy yang bergumam marah karena hal-hal sepele. Tidak ada lagi aura tegang yang biasanya menguasai rumah. Mala membuka mata perlahan, menatap langit-langit, lalu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang. Hari-hari sebelumnya memang berat. Mengusir Rudy bukan keputusan kecil, apalagi setelah bertahun-tahun hidup bersama. Ada ruang kosong yang sempat terasa menusuk. Ada malam-malam di mana ia hampir goyah dan bertanya apakah ia sudah mengambil langkah yang benar. Namun setiap kali bayangan perselingkuhan dan kebohongan Rudy muncul, Mala kembali mengingat alasan mengapa ia harus memilih dirinya sendiri. Itu yang membuatnya tetap tegar. Pagi ini, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menyiratkan semangat baru. Mala menyisir rambutnya perlahan, seakan menata ulang bukan hanya penampilan, tapi juga hidupnya. Aku tidak lagi sama, gumamnya dengan suara mantap. Mala lalu berjalan ke dapur. Kopi panas ia seduh. Aroma harum memenuhi ruangan. Ia meneguk perlahan, menikmati tiap tetes, sambil menatap keluar jendela. Jalanan ramai, orang-orang bergegas dengan rutinitas mereka. Dan kini, ia sadar, dirinya juga punya jalan baru untuk ditempuh. Beberapa hari terakhir, ia mulai merancang rencana sederhana untuk masa depannya. Ia tidak ingin larut dalam duka terlalu lama. Malah kembali membuka buku catatan kecilnya, di mana ia menulis daftar hal-hal yang ingin ia lakukan. Hal-hal yang dulu tertunda karena energi dan waktunya habis untuk mengurus Rudy. Pertama, ia ingin kembali melukis. Dulu, melukis adalah hobi yang sangat ia cintai, namun perlahan ditinggalkan karena dianggap Rudy tidak penting. Kedua, ia ingin mengambil kursus singkat untuk mengembangkan keterampilannya, agar lebih mandiri secara finansial. Ketiga, ia ingin bepergian, meski hanya ke kota sebelah, untuk merasakan kembali kebebasan yang lama hilang. Saat menuliskan daftar itu, Mala tersenyum kecil.
Rasanya menyenangkan bisa menata hidup atas kehendaknya sendiri. Ia sadar, perjalanannya masih panjang dan akan penuh tantangan. Namun kali ini, ia memiliki panduan baru, dirinya sendiri. Siang harinya, Mala menerima telepon dari sahabat lamanya, Lila. Mereka sudah lama jarang berhubungan karena Rudy selalu merasa tidak nyaman jika Mala terlalu dekat dengan teman-temannya. Aku dengar kabar tentangmu. Mal, kamu baik-baik saja? Suara Lila terdengar penuh kepedulian. Mala terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. Aku lebih baik dari yang kukira. Li, memang berat, tapi aku baik-baik saja. Obrolan mereka berlangsung lama. Mala menceritakan garis besar yang terjadi, tanpa tenggelam dalam kesedihan. Justru ia merasa lebih ringan bisa berbicara, dan Lila memberikan semangat yang membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak sendirian. Sore menjelang, Mala duduk di teras rumah sambil menulis lagi di buku catatannya. Kali ini, ia menulis bukan tentang rencana, tapi tentang pelajaran. Ia menulis bahwa setiap luka meninggalkan bekas, tapi bekas itu bisa menjadi pengingat untuk tidak jatuh di tempat yang sama. Ia menulis bahwa mencintai orang lain tidak boleh mengorbankan harga diri sendiri. Dan yang terpenting, ia menulis bahwa keberanian untuk melepaskan lebih berharga daripada bertahan dalam kebohongan. Saat matahari mulai tenggelam, Mala menyalakan lilin kecil di meja ruang tamu. Ia duduk sambil memandang cahaya redup itu, merasa damai. Lilin itu baginya simbol sederhana. Meski kecil, ia bisa menerangi kegelapan. Begitu pula dirinya sekarang. Meski pernah rapuh, ia punya cahaya untuk menuntun langkah ke depan. Mala tahu, hidup baru ini tidak akan mudah. Akan ada malam-malam sepi, akan ada rasa rindu pada kenyamanan semu yang dulu ia kenal. Namun ia juga tahu, setiap langkah yang ia ambil kini adalah miliknya sepenuhnya. Tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan. Tidak ada lagi tekanan untuk menjadi orang lain. Sebelum tidur, ia menutup buku catatannya dan berkata pada dirinya sendiri, "Hari ini aku menutup satu bab. Besok aku akan menulis cerita baru." Dan malam itu, di rumah yang kini hanya miliknya, Mala tidur dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi Mala yang dulu, yang hanya diam, menyesal, dan terikat pada kesalahan orang lain. Ia adalah Mala yang baru, mandiri, berani, dan siap melangkah menuju masa depan yang lebih jujur. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.